Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa mengadakan kajian tafsir yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218. Ayat ini pada garis besarnya yaitu berbicara tentang orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, atau bisa juga dalam makna yang lain adalah ciri-ciri orang yang mengharapkan rahmat Allah. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Untuk menjelaskan ayat ini, kita akan merujuk kepada tafsir Jalalain yang kalau dari terjemah secara harfiahnya, ayat tadi maksudnya adalah innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang
yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terkait dengan ayat ini, dalam tafsir Jalalain disebutkan, di sini diawali dengan kalimatnya adalah walamma dhanna as-sariyatu annahum in salimu minal ithmi fala yahsulu lahum ajrun. Maka tatkala pasukan perang, artinya pasukan Islam yang berperang, annahum in salimu, jadi tatkala pasukan perang Islam tadi yang berperang itu mengira bahwasanya mereka jika selamat dari dosa, fala yahsulu lahum, maka tidak ada hasil bagi mereka ajrun, balasan atau pahala. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau di sini kan diartikan ketika pasukan Islam yang berperang itu mereka selamat dari dosa, tetapi mereka menduga atau ada keyakinan fala yahsuluhum ajrun. Jadi walaupun mereka terbebas dari dosa, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari peperangan yang mereka ikuti. Apa maksud dari kalimat ini, dari redaksi ini? Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu yang di 217. Karena yang ayat 218, maka itu ada kaitannya dengan ayat 2017. Nah, ayat 217 di sana dijelaskan tentang ada pertanyaan yang isinya adalah ayatnya yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka menanyakan tentang asy-syahril harami qitalin fih. Mereka menanyakan tentang bulan yang haram yang itu tidak dibenarkan atau diharamkan di dalamnya untuk melakukan peperangan. Terus qul qitalun fihi kabir. Dan peperangan di dalam bulan tersebut itu adalah sebuah dosa besar. Jadi dilarang untuk melakukan peperangan karena ada bulan-bulan tertentu atau bulan-bulan haram yang di masyarakat Arab pada saat itu disepakati untuk tidak melakukan peperangan dan haram hukumnya untuk melakukan perang di saat itu. Dalam kalender Hijriah ada 4 bulan atau yang dikenal di masyarakat Arab, ada 4 bulan yang di dalamnya itu dilarang untuk melakukan peperangan. Apa 4 bulan tersebut? 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, 4 bulan ini dilarang untuk melakukan peperangan di dalamnya. Ayat 217 dari surah Al-Baqarah ini yang berisi tentang pertanyaan tentang yas'alunaka 'anil syahril haram, tentang berperang, kebolehan berperang di bulan haram yang tadi disebutkan ada 4 bulan. Jadi bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini ada asbabun nuzulnya, ada sababun nuzulnya, yaitu tatkala Rasulullah SAW mengutus satu pasukan
yang dikomandani oleh Abdullah bin Jahash yang tujuannya untuk mengintai pasukan musuh, pasukan kafir pada saat itu. Dan di tengah perjalanan, dalam satu riwayat mereka berpapasan dengan rombongan pasukan kafir. Sehingga singkat cerita, terjadi peperangan di antara mereka. Jadi yang awalnya hanya ingin mengintai, tetapi dalam perjalanan mereka berpapasan dengan orang kafir, lalu terjadi peperangan. Dari peperangan itu lalu terbunuh, disebutkan ada seorang kafir yang namanya Ibnul Hadrami. Dan kejadian itu kejelasan bulannya memang diragukan. Jadi agak samar antara apakah itu sudah lewat atau masih di bulan Jumadil akhir atau sudah masuk bulan Rajab. Jadi ada yang mengira itu masih Jumadil Tsani atau Jumadil akhir, tetapi ada yang mengatakan itu sudah masuk di bulan Rajab. Nah, oleh kafir Quraisy, karena mereka mengetahui itu ada terbunuh dari mereka, yaitu Ibnul Hadrami, kejadian ini disebarluaskan bahwasanya orang Muslim itu telah mengadakan peperangan di bulan Rajab yang padahal dalam masyarakat Arab pada saat itu yang namanya bulan Rajab diharamkan untuk melakukan peperangan. Padahal pada saat kejadian memang belum terlalu jelas apakah sudah masuk bulan Rajab atau masih berada di bulan Jumadil Tsani. Akan tetapi di kalangan Quraisy itu mereka menyebarkan berita ini bahwasanya orang Muslim itu sudah mengadakan peperangan di bulan Rajab yang itu sudah disepakati tidak boleh mengadakan peperangan. Sehingga dengan masalah ini para sahabat bertanya, apakah peperangan di bulan itu diharamkan? Dan ini dijelaskan kalau peperangan di bulan Rajab itu memang diharamkan. Kita fihi kabir. Jadi berperang di bulan Rajab karena dia masuk dalam 4 bulan yang diharamkan, maka dia termasuk dosa besar. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah peperangan itu belum jelas apakah sudah masuk di bulan Rajab atau masih berada di bulan Jumadil Tsani, di akhir bulan Jumadil Tsani. Sehingga para sahabat yang berperang tadi, mereka menduga walaupun mereka misalnya tetap selamat dari dosa, tidak artinya tetap di bulan Jumadil Tsani, tetapi mereka menduga-duga mereka tidak mendapatkan pahala. Jadi di sini disebutkan tadi fala yahsulu lahum ajrun. Mereka tidak menghasilkan atau mereka tidak mendapatkan ajrun, pahala. Jadi peperangan yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan pahala. Itu dugaan mereka. Lalu turunlah ayat ini, nazala innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Nah, berhijrah di sini ditafsirkan di tafsir Jalalain ini dengan faraqu awtanahum. Jadi arti hijrah adalah faraqu awtanahum. Orang-orang yang berpisah dengan negeri mereka. Jadi itu yang dimaksudkan hijrah. Jadi orang yang meninggalkan negeri mereka. Wajahadu fi sabilillah. Maksudnya ketika mereka berjihad di jalan Allah, itu tujuannya adalah li'a'la'i dinihi. Untuk
meninggikan agamanya atau untuk menjadikan agama Islam yang dianut oleh orang muslim itu kedudukannya menjadi tinggi. Li'a'la'i dinihi. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka-mereka itulah tadi yang 3 tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, yang berhijrah, yaitu yang meninggalkan negerinya atau meninggalkan tanah airnya, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah yang tujuannya untuk meninggikan agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa makna dari rahmat Allah? Tafsirnya adalah sawabahu. Jadi rahmat Allah itu ditafsirkan di sini dengan sawabahu, yaitu pahalanya. Wallahu ghafurur rahim. Di sini wallahu ghafurun artinya Allah Maha Pengampun lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, terus rahimum bihim, dan Allah Maha mengasihi terhadap mereka. Artinya dari ayat ini mengisyaratkan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala. Jadi ini menepis dari dugaan pasukan Islam tadi yang mereka menduga apa yang mereka lakukan ketika mereka berjihad, mereka hijrah tadi tidak mendapatkan pahala. Ayat ini ingin menegaskan bahwasanya apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya sudah diberikan pahala oleh Allah dan mereka sudah diampuni. Nah, intinya di antara tanda-tanda orang yang akan mendapatkan rahmat Allah adalah sesuai dengan ayat ini ada 3. Yang pertama adalah orang yang beriman, alladzina amanu. Pengertian alladzina amanu ini, amanunya beriman ini, dia tidak mengkhususkan kepada iman kepada siapa, tetapi iman yang khususnya tercakup kepada yang rukun iman yang 6 itu. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Alkitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dan qadar dan yang lainnya. Jadi beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Terus yang kedua adalah walladzina hajaru, orang yang berhijrah seperti yang dilakukan oleh para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan terakhir adalah walladzina jahadu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, yang tujuannya untuk meninggikan agama Islam atau ingin mengagungkan agama Islam. Mereka inilah orang-orang atau tanda-tanda ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Demikian pelajaran tafsir kita pada hari ini yang membahas tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat Allah yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 218. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.